Apakah Anda merasa kaki semakin lemah setiap pagi? Mudah kram? Sulit berdiri dari kursi? Atau takut jatuh saat melangkah? Inilah tanda-tanda otot kaki mulai menyusut setelah usia 60 tahun. Saya, Dr. Iriana Winarsih, dengan pengalaman lebih dari 25 tahun mendampingi kesehatan lansia, ingin berbagi rahasia sederhana. Bukan obat mahal, bukan peralatan rumit, tapi makanan dan kebiasaan pagi yang bisa Anda lakukan di rumah. Hari ini, saya akan ungkap 7 rahasia pagi yang terbukti membantu menjaga kekuatan kaki, meningkatkan keseimbangan, dan mengurangi kram. Bahkan, satu rahasia khusus di akhir video ini jarang diketahui, tetapi bisa menjadi penopang besar agar Anda tetap mandiri. Bayangkan, melangkah ringan lagi, tidak perlu takut jatuh, dan bisa berjalan bersama cucu tanpa cepat lelah. Itu bukan mimpi. Itu bisa jadi kenyataan jika Anda mulai dari sarapan pertama setiap pagi. Tonton sampai selesai, karena setiap langkah dalam video ini bisa menentukan masa depan kesehatan kaki Anda. Dan jangan lupa, jika Anda ingin terus hidup sehat dan penuh semangat setelah usia 65, tekan tombol subscribe di kanal Iriana Winarsih. Jika tips ini bermanfaat, tulis angka 9 di kolom komentar. Kalau Anda ingin saya bahas topik lain, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan baca semua komentar Anda, dan kita akan bangun komunitas sehat bersama. Siap? Mari kita mulai dengan rahasia pertama. Rahasia pertama ada di dapur kita semua, telur ayam kampung. Makanan sederhana ini sering dianggap biasa, padahal justru menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga otot kaki. Mengapa telur ayam kampung begitu penting? Karena di dalamnya ada protein lengkap yang mengandung semua asam amino, termasuk leusin, zat yang memicu pertumbuhan otot baru. Bagi lansia, leusin ibarat tombol start yang membangunkan otot agar mau bekerja kembali. Selain itu, kuning telur kaya vitamin B12 yang melindungi saraf membuat sinyal dari otak ke kaki berjalan lancar. Hasilnya, langkah lebih stabil, lebih percaya diri, dan risiko jatuh bisa berkurang. Banyak orang hanya makan putihnya saja, takut kolesterol. Padahal, justru di kuning, telurlah terdapat vitamin D, zat besi mudah serap, dan kolin yang penting untuk daya ingat. Satu butir telur utuh setiap pagi bisa jadi perisai sederhana melawan melemahnya kaki. Tentu saja, cara memasaknya juga penting. Rebus atau kukus jauh lebih baik dibanding digoreng dengan banyak minyak. Mari saya ceritakan kisah Pak Budi, 69 tahun, yang dulu sering kram malam dan harus berpegangan pada kursi saat bangun. Setelah mulai rutin makan 1 telur ayam kampung rebus setiap pagi, hanya dalam 3 minggu ia merasa langkahnya lebih ringan. Ia bahkan berkata, "Saya seperti kembali punya tenaga muda. Hanya dengan kebiasaan kecil, hidupnya berubah besar." Lalu bagaimana cara praktisnya? Rebus telur di malam hari, simpan di kulkas, lalu pagi tinggal dikupas. Bisa juga ditambah sayur sederhana seperti bayam atau tomat segar. Kombinasi ini memberi antioksidan yang menenangkan otot dan menjaga aliran darah. Ingat, jangan tunda. Makan telur ayam kampung dalam 1 jam setelah bangun tidur untuk hasil terbaik. Mulai besok pagi, coba lakukan. Rasakan bedanya setelah 30 hari. 1 telur, 1 langkah lebih kuat. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius menjaga kekuatan kakinya. Rahasia kedua adalah sarapan lembut, hangat, dan menenangkan. Bubur oat atau bubur beras merah yang ditambah biji chia. Kombinasi ini sederhana, tetapi punya manfaat besar untuk menjaga tenaga kaki sepanjang hari. Mengapa bubur ini begitu bermanfaat? Oat dan beras merah kaya serat larut yang membantu gula darah tetap stabil. Jika gula darah stabil, otot kaki lebih mudah menyerap protein dan mineral. Itulah kunci agar otot tidak cepat lemah. Ditambah lagi, biji chia mengandung omega 3, magnesium, kalium, dan kalsium. Semua mineral ini bekerja seperti penjaga listrik di dalam otot. Mereka membuat kontraksi otot teratur, mencegah kram, dan menenangkan saraf kaki.
Bayangkan kaki yang semula sering tegang kini lebih rileks, langkah lebih mantap, dan tidur malam tanpa gangguan kram. Itu bisa terjadi hanya dengan semangkuk bubur yang murah meriah. Mari saya ceritakan kisah singkat Ibu Siti, 66 tahun. Beliau dulu sering terbangun tengah malam karena betisnya kaku. Setelah mengganti sarapan roti manis dengan bubur oat yang ditaburi 1 sendok biji chia, dalam 2 minggu keluhannya berkurang drastis. Sekarang ia bisa berjalan pagi di pasar tanpa merasa kakinya kaku. Bagaimana cara membuatnya? Ambil 3 sendok makan oat atau beras merah. Masak dengan air atau susu kedelai sampai lembut. Taburi 1 sendok makan biji chia. Bila ingin lebih nikmat, tambahkan irisan pisang ambon atau potongan pepaya. Rasanya manis alami, tanpa perlu gula tambahan. Waktu terbaik memakannya adalah dalam 1 jam setelah bangun tidur. Hangatnya bubur akan membuat perut nyaman, dan tubuh siap menjalani aktivitas pagi. Jika dilakukan rutin, Anda akan merasakan kaki lebih kuat, tahan lama berdiri, dan berani melangkah lebih jauh. Sarapan bubur, kaki lebih tangguh. Jika Anda setuju dengan poin kedua ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Mari kita lihat siapa saja yang siap mencoba mulai besok pagi. Rahasia ketiga ada pada buah yang sangat akrab di pasar tradisional, pisang kepok atau pisang ambon. Buah sederhana ini sering dianggap camilan biasa, padahal menyimpan mineral penting untuk otot kaki. Apa kelebihannya? Pisang kaya kalium, yang menjaga keseimbangan cairan di dalam sel otot. Kalium ibarat kunci, yang membuat kontraksi otot berjalan lancar. Jika tubuh kekurangan kalium, otot kaki bisa mudah berkedut, kram, atau terasa berat saat melangkah. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang membantu saraf menyampaikan pesan lebih cepat dari otak ke kaki. Hasilnya, langkah lebih stabil dan koordinasi lebih baik. Pisang sangat mudah dicerna, sehingga cocok dikonsumsi pada pagi hari setelah sarapan utama. Jangan makan saat perut kosong jika Anda punya masalah gula darah, karena bisa membuat kadar gula melonjak. Cara terbaik adalah mengombinasikannya dengan bubur oat, yogurt tawar, atau tempe rebus agar energinya bertahan lebih lama. Mari kita lihat contoh nyata. Pak Andi, 70 tahun, dulunya sering mengeluh betisnya berdenyut saat malam. Setelah rutin menambahkan 1 pisang kepok kecil setelah sarapan, ia merasakan perubahan hanya dalam 2 minggu. Kram berkurang, tidurnya lebih nyenyak, dan ia bisa ikut jalan sehat di lingkungan tanpa rasa takut. Bagaimana cara praktisnya? Ambil 1 buah pisang ukuran sedang, kupas dan makan langsung, atau potong-potong lalu campur ke dalam bubur. Jika ingin variasi, bisa dijadikan smoothie dengan tambahan air kelapa muda. Rasanya segar, sekaligus menambah elektrolit alami untuk tubuh. Ingat, cukup 1 pisang kecil setiap pagi bagi sebagian besar lansia yang sehat. Jangan berlebihan, terutama bagi yang punya penyakit ginjal atau diabetes, karena kadar kalium berlebih juga tidak baik. 1 pisang, otot tenang. Kalau Anda setuju dengan rahasia ketiga ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang siap menjadikan pisang sebagai pelindung kaki mulai besok pagi. Rahasia keempat adalah makanan lembut, segar, dan mudah ditemukan di minimarket atau pasar. Yogurt lokal tawar. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai minuman segar, tetapi sebenarnya yogurt adalah sahabat otot kaki di usia lanjut. Mengapa? Karena yogurt mengandung protein casein yang dicerna perlahan. Protein ini seperti bahan bangunan yang dilepas sedikit demi sedikit untuk memperbaiki otot yang melemah semalaman. Selain itu, ada juga kalsium dan vitamin D yang menjaga tulang tetap kokoh, serta membantu saraf kaki bekerja lebih cepat. Probiotik alami dalam yogurt juga memperbaiki pencernaan, sehingga tubuh lebih mudah menyerap nutrisi penting. Bayangkan, dengan 1 mangkuk kecil yogurt, Anda memberi tubuh energi tahan lama dan perlindungan untuk tulang sekaligus. Bukan hanya kuat berjalan, tapi juga lebih stabil saat berdiri lama. Kisah nyata datang dari Ibu Ratna, 68 tahun. Beliau dulu sering merasa perut kembung dan kaki cepat lelah. Sejak rutin makan yogurt tawar setiap pagi,
keluhannya berkurang. Ia berkata, "Sekarang saya lebih ringan. Bisa ikut senam lansia tanpa merasa goyah." Bagaimana cara menikmatinya? Ambil sekitar setengah gelas yogurt tawar. Konsumsi setelah aktivitas pagi ringan, misalnya peregangan atau jalan santai. Jika ingin rasa lebih nikmat, tambahkan irisan pepaya, stroberi lokal, atau sedikit bubuk kayu manis. Hindari yogurt manis dalam kemasan karena gula berlebih bisa memicu peradangan dan melemahkan otot. Waktu terbaik adalah dalam 1 jam setelah bangun, atau setelah olahraga ringan pagi. Yogurt yang segar akan membantu tubuh beradaptasi dengan aktivitas sepanjang hari. Mulai besok, coba ganti roti manis dengan semangkuk yogurt tawar. Lihat bagaimana kaki terasa lebih stabil setelah beberapa minggu. Yogurt tiap pagi, langkah lebih stabil. Jika Anda setuju dengan rahasia keempat ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu, siapa yang berkomitmen menjaga kekuatan kaki dengan cara sederhana ini? Rahasia kelima berasal dari Laut Indonesia yang kaya. Ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng. Ketiganya mudah ditemukan di pasar tradisional, harganya jauh lebih murah dibanding salmon. Tetapi, manfaatnya untuk kaki tidak kalah besar. Mengapa ikan ini penting? Karena dagingnya mengandung protein mudah serap yang membantu membangun ulang otot. Selain itu, kaya omega 3, EPA, dan DHA yang bekerja sebagai pelumas alami di dalam otot. Omega 3 mampu mengurangi peradangan halus yang sering membuat otot terasa kaku dan nyeri. Dengan peradangan berkurang, otot kaki lebih lentur dan tahan lama saat digunakan berjalan. Ditambah lagi, ikan kembung dan tongkol kaya vitamin B12 dan vitamin D. Keduanya sangat penting untuk komunikasi antara otak dan otot, sehingga langkah terasa lebih mantap, tidak goyah. Bayangkan aliran darah lancar, otot segar, dan tubuh lebih berenergi hanya dengan lauk sederhana ini. Mari kita lihat contoh nyata. Pak Agus, 65 tahun, dulu sering cepat lelah setiap kali berjalan ke musola. Setelah mengganti sebagian konsumsi daging merah dengan ikan kembung 2 kali seminggu, ia merasakan perubahan besar. Nafasnya lebih panjang, kakinya tidak mudah berat, dan ia lebih percaya diri untuk ikut jalan pagi bersama teman-temannya. Bagaimana cara terbaik menikmatinya? Ikan bisa dikukus, dipanggang, atau ditumis ringan dengan minyak kelapa. Hindari menggoreng terlalu banyak minyak, karena bisa mengurangi manfaat sehatnya. Cukup 2 kali seminggu. Sekitar 100 gram sekali makan, sudah memberi dampak nyata. Padukan dengan sayur hijau atau ubi rebus agar lebih seimbang. Ingat, jangan tunggu sampai kaki benar-benar lemah. Mulai dari sekarang, jadikan ikan murah ini sebagai sahabat meja makan Anda. Ikan murah, otot kuat. Jika Anda setuju dengan rahasia kelima ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mencoba ikan kembung atau tongkol untuk kaki lebih sehat. Rahasia keenam adalah rahasia khusus yang saya janjikan sejak awal. Bahan ini sederhana, murah, dan bisa ditemukan di hampir semua pasar. Ubi rebus dengan sedikit garam laut alami. Mengapa kombinasi ini begitu kuat? Ubi rebus mengandung karbohidrat kompleks yang dilepas perlahan, memberi energi stabil untuk otot kaki sepanjang pagi. Berbeda dengan nasi putih atau roti manis, ubi tidak membuat gula darah melonjak, sehingga tenaga lebih tahan lama. Selain itu, ubi kaya kalium, magnesium, mangan, dan vitamin C. Mineral ini mendukung kontraksi otot, memperlancar aliran darah, dan mengurangi rasa kaku di kaki. Tambahan garam laut alami, seperti garam dari Madura atau Lombok, memberikan lebih dari 80 mineral jejak. Mineral ini membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam otot. Hasilnya, kram bisa berkurang, langkah terasa lebih stabil, dan tubuh lebih bertenaga. Mari kita lihat kisah Ibu Lina, 67 tahun. Beliau sering mengeluh betisnya kaku saat bangun pagi. Setelah rutin makan setengah ubi rebus yang ditaburi sedikit garam laut setiap pagi, hanya dalam 1 minggu ia sudah merasa lebih ringan.
Kakinya tidak lagi kesemutan dan ia bisa berjalan keliling halaman tanpa ragu. Bagaimana cara menikmatinya? Cukup kukus atau rebus ubi hingga empuk. Potong setengah, taburi sejumput kecil garam laut alami. Konsumsi sekitar 10 menit sebelum sarapan utama, ditemani segelas air hangat. Waktu ini membantu tubuh menyerap mineral lebih baik dan membuat gula darah tetap stabil sepanjang pagi. Kombinasi sederhana ini bukan hanya mengenyangkan, tapi juga menjadi penopang rahasia bagi otot kaki. Banyak orang meremehkannya, padahal inilah bahan alami yang bisa menjaga kemandirian di usia lanjut. Ubi asin, kaki stabil. Jika Anda masih bersama saya sampai di rahasia ke-6 ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mencoba resep sederhana, tapi dahsyat ini besok pagi. Rahasia ke-7 bukan makanan, melainkan 5 kebiasaan pagi sederhana yang bisa menjadi fondasi kesehatan kaki. Kebiasaan ini gratis, mudah dilakukan, dan dampaknya sangat besar jika dilakukan setiap hari. Pertama, minum segelas air hangat dengan sedikit garam laut alami. Setelah tidur panjang, tubuh sering kekurangan cairan dan elektrolit. Dengan minum air hangat plus sejumput garam alami, sirkulasi darah menjadi lebih lancar, otot kaki terhindar dari kram mendadak. Sederhana, tapi bisa langsung terasa. Kedua, latihan berdiri dengan satu kaki selama 10 detik. Lakukan bergantian kiri dan kanan, ulangi 5 kali. Latihan singkat ini melatih keseimbangan, menguatkan otot betis dan paha, sekaligus mengurangi risiko jatuh. Hanya 3 menit, tapi efeknya seharian. Ketiga, bangunlah dari tempat tidur secara perlahan. Banyak lansia langsung berdiri terburu-buru, lalu merasa pusing dan terjatuh. Biasakan tarik napas dalam, duduk pelan, lalu putar pergelangan tangan dan kaki. Ini membantu otak dan kaki terhubung kembali sebelum melangkah. Keempat, berjemur matahari pagi sekitar 5 menit. Sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D alami. Vitamin ini sangat penting untuk tulang kuat dan otot yang responsif. Selain itu, sinar pagi juga memberi semangat positif untuk memulai hari. Kelima, jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Jika tidak sempat sarapan lengkap, makanlah sesuatu yang kecil seperti setengah ubi rebus atau 1 telur. Hal ini mencegah tubuh masuk kondisi katabolik, yaitu ketika otot dipakai sebagai sumber energi. Mari kita lihat pengalaman Pak Hadi, 71 tahun. Sebelumnya, ia sering merasa goyah saat bangun tidur. Setelah disiplin menjalankan 5 kebiasaan pagi ini, ia bisa berjalan ke pasar tanpa bantuan tongkat. Ia berkata, "Sekarang pagi saya lebih ringan, langkah saya lebih percaya diri." Ingat, pagi disiplin, kaki kuat seharian. Kalau Anda setuju dengan rahasia ke-7 ini, tulis angka 7 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mencoba 5 kebiasaan emas ini mulai besok. Sahabat sehat, kita sudah membahas 7 rahasia pagi yang sederhana tapi luar biasa. Mulai dari telur ayam kampung, bubur oat atau beras merah, dengan biji chia, pisang kepok atau ambon, yogurt tawar lokal, ikan laut murah, kaya omega 3, rahasia khusus ubi rebus dengan garam laut, hingga 5 kebiasaan pagi emas. Semua ini bukan hal mahal, bukan pula sulit dicari. Semua bisa Anda temukan di dapur, di pasar tradisional, atau bahkan di kebun sendiri. Bayangkan, jika setiap pagi Anda mulai dengan langkah kecil ini, dalam hitungan minggu kaki akan lebih kuat, keseimbangan lebih baik, dan rasa kram berkurang. Anda bisa kembali berjalan santai, bermain bersama cucu, atau pergi ke pasar tanpa rasa takut. Ingat, tubuh Anda belum terlambat, Anda belum terlambat. Tubuh masih mau pulih, asal diberi kesempatan yang benar. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap mulai besok pagi? Apakah Anda rela membiarkan kaki makin lemah, atau memilih melindungi kemandirian Anda? Jawab di kolom komentar. Saya mulai besok, agar menjadi komitmen bersama. Jangan lupa, tekan tombol subscribe kanal Iriana Winarsih, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman, saudara, atau tetangga. Semakin banyak orang tahu rahasia ini,
semakin banyak lansia Indonesia bisa berjalan dengan percaya diri hingga usia lanjut. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat, tulis angka 9 di komentar. Jika ada topik lain yang ingin Anda ketahui, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan baca setiap komentar. Karena tujuan kita sama, hidup sehat, mandiri, dan bahagia bersama keluarga. Ingat, kesehatan bukan dimulai di rumah sakit. Kesehatan dimulai dari dapur rumah Anda. Setiap pagi, setiap gigitan pertama. Besok pagi, mau mulai?